Membayarku kembali 10 kali lebih banyak? Itu adalah tawaran yang sangat menarik. Tidak ada alasan bagi Agam untuk tidak setuju. Demi kebahagiaannya, dia harus bersabar. Sebelum melepaskan Priscilia, dia berbisik di telinganya, "Priscilia, ingat ini, aku sudah mendapat reaksi tadi sekarang." Betapapun beraninya Priscilia, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang wanita. Ketika dia mendengar kata-kata jahat itu dari mulut Agam, wajahnya menjadi merah secara tidak sengaja. Tubuhnya ditekan di atasnya. Tentu saja dia tahu apakah dia bereaksi di bawah sana. Priscilia mengintip ke arahnya. Melihat betapa kerasnya dia berusaha menahannya, Priscilia memutuskan bahwa dia akan menebusnya nanti malam. Agam kembali ke kursi pengemudi. Dia menyalakan mobil dan pergi dengan cepat. "Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam?" Priscilia berkata sambil tersenyum nakal. "Aku ingin memakanmu, tentu saja." Agam mempererat cengkeramannya pada kemudi dan berkata, "Priscilia, jika kamu tidak ingin aku melakukannya padamu di dalam mobil, sebaiknya kamu mulai berbicara dengan benar." Priscilia bersandar di sandaran kursi Agam dan memandang wajahnya dari kaca spion. "Kapten Agam, kenapa Anda tidak mencoba menebak hari apa sekarang?" Agam tidak punya kesabaran sama sekali. "Hari apa itu?" Priscilia tersenyum dan berkata, "Saya meminta Anda menebak." Agam menjadi marah. "Kalian para wanita selalu mengingat hari-hari pasangan ini dan itu. Bahkan ada beberapa di antaranya. Bagaimana aku tahu hari spesial seperti apa yang kalian bicarakan?" "Agam," Priscilia memelototi pria dengan EQ rendah ini. "Dasar, apakah kamu berkelahi denganku?" Namun, Agam lebih marah. "Priscilia, katakan saja padaku. Kalau tidak, aku akan mencari tempat makan malam secara acak. Ayo kita pulang untuk makan malam. Nanti kita pesan makanan untuk dibawa pulang," kata Priscilia dengan marah. Untuk merayakan ulang tahun Agam, dia telah meminta seseorang untuk menyiapkan makanan di rumah terlebih dahulu untuk memberinya kejutan. Tapi orang ini terlalu buruk, yang dia inginkan hanyalah memakannya. Dia bahkan tidak mau memikirkan hal lain. Apapun yang akan mereka santap untuk makan malam sebenarnya tidak menjadi masalah bagi Agam. Yang lebih penting adalah bagaimana dia akan memakan Priscilia malam ini. Dipanggang, rebus, atau digoreng, setiap metode untuk mendapatkan wanita itu mempunyai keunggulan tersendiri, dan dia menginginkan semuanya. Lagi pula mereka punya waktu sepanjang malam, jadi dia bisa memakannya dengan berbagai metode berbeda. Dia seharusnya begitu puas sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika Priscilia mengatakan ingin pulang dan memesan makanan untuk dibawa pulang, Agam tidak menentang gagasan itu. Sebenarnya dia sedikit bersemangat. Mereka bahkan tidak perlu mengubah lokasinya setelah makan malam. Dia bisa langsung menikmati Priscilia goreng. Memikirkan hal ini, Agam menekan pedal sedikit lebih keras dan mobil melaju kencang. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hampir 1 jam hanya memakan waktu setengah jam bagi Agam hari ini. Hal yang paling sering dia lakukan selama perjalanan itu adalah menyalip setiap mobil lainnya. "Apakah kamu gila, Agam?" Begitu mobil berhenti, Priscilia berteriak keras. Dia berada di kursi belakang dengan sabuk pengaman terpasang dengan benar. Namun, dia merasa seperti dia akan diusir dari mobil dalam banyak kasus. "Aku tidak gila, aku hanya lapar." Agam membuka pintu mobil dan langsung menjemput Priscilia. Dia bahkan tidak bisa membiarkannya berjalan pulang sendirian. "Agam, kenapa kamu begitu tidak sabar? Orang-orang akan berpikir bahwa mungkin kamu belum pernah melihat seorang wanita seumur hidupmu. Dengar, jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu malam ini." Priscilia pura-pura mendorongnya sedikit, tapi nyatanya, dia juga semakin bersemangat. Agam membawa Priscilia ke dalam lift,
Saat dia berbalik, dia menekan Priscilia ke dinding dan menciumnya dengan penuh gairah. Priscilia pun membalas ciumannya dengan gairah membara. Tiba-tiba pintu lift terbuka saat mereka masih berciuman. Ada seseorang di pintu lift. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung, ragu apakah akan masuk atau tidak. Setelah berpikir matang, dia memutuskan untuk masuk ke dalam lift karena itu adalah fasilitas umum. Namun, Priscilia dan Agam masih saling berpelukan dan berciuman. Agam menyentuhnya di beberapa tempat yang tidak pantas. Dia ingin melepas pakaian Priscilia. Saat dia merasakan hawa dingin di tubuhnya, Priscilia segera menyadari bahwa mereka masih di dalam lift. Ketika dia membuka matanya dan melihat orang lain di dalam lift, dia terkejut dan langsung bersembunyi di belakang Agam. Ada hantu, Agam. Priscilia berani, tapi dia punya kelemahan fatal. Dia takut pada hantu. Dia tahu pasti bahwa mereka tidak ada, tapi dia masih takut. Mereka begitu asyik dengan ciuman mereka tadi hingga mereka sama sekali tidak menyadari keadaan sekitar ketika pintu lift terbuka dan seseorang masuk. Itu sebabnya dia mengira memang ada hantu. Kaulah hantunya, bukan aku. Orang itu jelas tersinggung dan dia menatap tajam ke arah Priscilia setelah disebut hantu. Agam menempelkan kepala Priscilia ke dadanya. Dia memelototi pria itu dan memilih lantai terdekat pada panel tombol lift. Keluar. Begitu pintu lift terbuka, pria itu keluar sesuai perintah. Bagaimana orang bisa bersikap kasar? Mereka jelas-jelas melakukan hal-hal yang tidak pantas di depan umum. Namun, Kapten Agam mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak bijaksana, dan dia seharusnya tidak masuk dan menyela mereka. Begitu pria itu pergi, Agam ingin melanjutkan. Tapi Priscilia sudah kehilangan minatnya dan menolak membiarkannya mendekat. Agam sedikit kesal. Priscilia, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada hantu, Priscilia berkata lembut. Ya, ada. Ada satu di sampingku. Agam melihat sekeliling dan bertanya, di mana? Priscilia tersenyum licik dan berkata, hantu mesum. Agam menjawab, malam ini, hantu mesum ini akan melayanimu dengan baik. Akhirnya, lift mencapai lantai mereka. Begitu mereka keluar dari lift, Priscilia memegangi Agam. Tutup matamu, Agam. Apa yang kamu rencanakan? Agam mengira Priscilia mungkin mengerjainya, tapi dia tetap menutup matanya seperti yang diperintahkan. Bagaimanapun, dia pikir tidak buruk diintimidasi olehnya untuk membuatnya bahagia sesekali. Priscilia berkata, tutup matamu dan jangan mengintip. Buka hanya jika aku memintanya. Agam berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mengintip. Apa yang sebenarnya dilakukan gadis ini, karena semuanya misterius. Tiba-tiba dia menjadi bersemangat. Priscilia membuka kunci unit dengan sidik jarinya. Dia menyalakan lampu dan menarik Agam. Kamu bisa membuka matamu sekarang, Agam. Agam membuka matanya. Dia melihat lampu warna-warni yang bertuliskan kata Agam, selamat ulang tahun. Kejutan. Priscilia berputar sedikit di depan Agam dan merentangkan tangannya. Lihat ke sana, Agam. Agam menoleh dan melihat kue berbentuk hati dan semua hidangan favoritnya ditata di meja makan. Sekarang dia teringat kenapa Priscilia menanyakannya tentang hari ini. Dia mencoba mengingatkannya bahwa ini adalah hari ulang tahunnya. Dia bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya sendiri, tetapi dia mengingat hari ulang tahunnya dengan sangat baik. Selama ini, dia tidak terbiasa merayakan ulang tahunnya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, para prajurit di militer juga mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Belakangan, ketika mereka menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tertarik, mereka berhenti. Sehingga sangat sedikit yang mengingat kapan hari ulang tahunnya. Jadi ketika Agam melihat kejutan ulang tahun yang disiapkan Priscilia untuknya, dia sebenarnya sangat tersentuh. Beberapa dekorasi sederhana,
kue biasa berbentuk hati, ditambah beberapa masakan rumahan. Ini adalah makan malam ulang tahun yang telah disiapkan Priscilia untuk Agam. Meskipun latarnya sangat sederhana, untuk pertama kalinya Agam menyadari bahwa merayakan ulang tahunnya tidaklah seburuk itu. Bagaimana menurutmu, Agam? Apa kamu tersentuh? Priscilia berkata bangga dengan senyum cerah di wajah cantiknya. Aku tahu aku hebat dan juga sangat perhatian, tapi kalau kamu ingin menangis, jika kamu benar-benar ingin menangis, silakan saja. Aku berjanji aku menang. Aku tidak mengolok-olokmu. Agam terkekeh dan berkata, kamu pikir kamu bisa membuatku menangis dengan pengaturan sederhana ini? Kamu telah meremehkanku. Priscilia memelototinya. Sial, Agam. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik saja? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.